Ini kok saya mau bertanya nih. Biasanya saya punya masalah, saya curhat sama orang tua, cari solusi sama orang tua, ya kan. Untuk saat ini orang tua saya udah nggak ada, dan saya mau curhat pun susah sama siapa. Untuk menjalani hidup ini harus bagaimana lagi? Ya, ya mungkin ini pertanyaan menarik ya buat kita semua, buat saudara-saudara atau teman-teman di luar sana yang mungkin sebuah masalah atau yang punya kendala hidup yang biasanya punya masalah, bisa curhat atau bisa tukar pikiran dengan orang tua. Nah sekarang ini orang tua sudah tidak ada, harus kemana kita untuk bisa mencurahkan atau sebuah curhatan, sebuah perjalanan hidup atau masalah diri kita sendiri. Mungkin seperti saudara kita, Komanda ini yang punya masalah, dia sudah bingung harus kemana, dia harus menceritakan, harus mencurahkan sebuah masalah dia gitu. Ya mungkin buat saya sebenarnya nggak usah harus bingung ya. Sebenarnya kita tukar pikiran itu bisa dari teman, dari sebuah orang-orang yang mungkin kita anggap sebuah punya pemahaman, sebuah yang kita anggap orang yang mungkin kita anggap sebagai orang yang bisa dipercaya atau orang yang mempunyai sebuah pemahaman hidup ya. Mungkin seperti ini, salah satunya ya tempat buat pengganti orang tua kita ya, mungkin salah satu saudara kandung ya, saudara kandung. Makanya di sini saya berharap teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar yang masih punya saudara ya, itu dirangkul. Yuk bagaimana caranya kita bisa jangan sampai ada yang namanya keributan, permusuhan antar saudara kandung. Karena apa? Inilah kita jalin satu hubungan antar saudara kandung. Pentingnya saudara kandung selain orang tua ya, selain orang tua yang mungkin inilah tempat kita bisa mencurahkan, bisa kita tukar pikiran dalam kehidupan kita masing-masing ya. Kita bisa mencari sebuah solusi setiap masalah yang kita hadapi ya. Mungkin buat saya selain orang tua ya, selain teman, selain orang yang kita anggap orang yang terdekat, itu salah satu tuh saudara kandung ya. Saya berharap kita semua bisa yang mungkin sekarang ini, yang mungkin saudara-saudara teman-teman di luar yang mungkin dengan jalinan hubungan saudara kandung yang tidak baik, cobalah dijalin terkembali. Karena apa? Kita susah dari kecil senang bareng satu rumah ya. Ya mungkin sekarang ini yang orang saat ini yang kita nggak mempunyai orang tua, disinilah saudara kandung kita lah ya, sebuah jalinan yang harus baik, harus harmonis ya. Mungkin karena kita butuh saudara kandung, karena di sini tempat kita bisa curhat, mencurahkan sebuah masalah hidup kita gitu ya. Mudah-mudahan dari sebuah masalah saudara kita ini jangan bingung ya, karena sebuah permasalahan ya kita harus jalinan baik, atau kita coba merangkul saudara kandung kita buat tempat kita pengganti sebagai orang tua kita, tempat kita curhat, tempat kita mencari sebuah solusi dalam masalah hidup kita gitu kan. Karena bukannya apa, karena emang satu kewajiban kita sebagai anak atau dengan saudara, itu satu kewajiban kita untuk menjalin satu hubungan baik gitu. Bukan selisih paham, bukan orang tua nggak ada kita harus jadi musuh. Kita harus hubungan saudara kandung itu makin jauh ya. Kita berpikir orang tua nggak ada, ya udah masing-masing kehidupan kita udah punya keluarga masing-masing. Berarti bukan seperti itu, tapi memang harus terjalin. Karena apa? Saudara kandung itu sangat luar biasa buat saya ya. Kita kecil besar bareng, main bareng ya, senang susah itu kita bareng dengan saudara kandung kita sampai kita beranjak besar, sampai kita punya keluarga ya. Karena saya anggap saudara kandung itu sangat luar biasa daripada kita anggap orang lain. Karena apa? Jalinan satu hubungan itu tidak sedekat saudara kandung, makanya disebutlah saudara kandung itu. Karena ada satu hubungan yang luar biasa ya. Ya makanya jangan, mungkin untuk saat ini jangan bingung, coba kita lebih belajar untuk dengan saudara kandung kita merangkul lagi, lebih dekat lagi ya. Kita menjalankan satu kehidupan ini kita bareng-bareng, saling bantu, saling menolong. Karena apa? Kita ini sudah tidak mempunyai orang tua ya. Karena bukan gimana, jadi dengan siapa lagi gitu. Karena memang harus dengan saudara kandung kita ya, karena dialah yang bisa
menyemangati, yang mensupport, yang bisa memberikan sebuah semangat hidup buat kita, ya. Ya mungkin jangan bingung untuk sekarang ini ya. Mungkin ada yang mungkin ditanyakan lagi, yang mungkin saya bisa jelaskan setiap permasalahan saudara-saudara di sini kan, atau lagi teman-teman di luar sana bisa kita berbagi gitu. Iya. Ini ada satu pertanyaan lagi ya. Saya tadi saya udah bilang, saya bekas orang nggak benar ya. Iya. Kehidupan saya salah jalan lah. Saya mau berubah. Tapi saya udah coba menjalankan. Tapi masih ada satu keraguan. Apakah apa yang sekarang saya jalan ini bisa ada suatu perubahan yang jauh lebih baik untuk kehidupan saya dan keluarga, adik-adik saya, saudara, ya kan, sama ponakan. Itu apa masih ada suatu harapan buat saya gitu? Ya, mungkin ini juga suatu pertanyaan yang luar biasa ya, yang mungkin kita bisa berbagi untuk teman-teman atau saudara-saudara di luar ya. Karena ini satu pertanyaan orang yang mungkin yang saya sering dengar atau sering saya temuin, banyak keraguan buat diri seseorang yang ingin berubah, yang ingin belajar untuk jauh lebih baik. Karena itu yang saya bilang, sebuah keberhasilan seseorang itu dari sebuah kita yakin dengan diri kita percaya dan kita ada kemauan untuk berubah. Nah, sebuah keyakinan setiap kita mau belajar itu tidak membohongi dari sebuah hasil setiap apa yang kita usahakan dalam kehidupan kita ya. Jadi setiap kita ada perubahan itu pasti ada yang namanya nilai plus, ada nilai lebih dalam diri kita, apalagi kita bekas atau mantan kita pernah menjalani sebuah kesalahan dalam hidup kita. Nilai yang kita anggap nilai lebihnya, nilai baiknya, nilai positifnya dari keluarga itu udah pasti ada, karena mereka jauh lebih tahu kehidupan kita dulunya seperti apa, terus bisa berubah. Itu ada sebuah penilaian yang luar biasa buat kita. Itu udah sebuah yang kita ngomong kasih, itu yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Itu udah memang udah sebuah hasil ya, penilaian yang baik, positif ya, nilai yang luar biasa dalam kehidupan yang dulunya kita dianggap nggak baik di keluarga, yang membuat sebuah masalah di keluarga. Tapi setiap kita ada perubahan ya, itu sudah ada nilai lebih dari sebuah keluarga. Itu udah pertama, nilai yang lebih, yaitu udah ketahuan hasilnya. Apalagi kita benar-benar bisa untuk di lingkungan hidup kita bisa membantu, tidak membuat sebuah keonaran ya, kita tidak membuat masalah di lingkungan, itu nilai plus lagi buat di lingkungan kita ya. Satu perubahan buat kita, ada penilaian baik, benar-benar kita ini mau berubah. Di situ nanti ada yang namanya kesempatan atau yang namanya dimudahkan, dilancarkan ke jalan kita ini. Jadi mana dari orang-orang yang lihat kita ini benar-benar yang mau berubah. Sebenarnya perubahan itu memang tidak cukup dengan sebuah kata-kata ya. Wah, saya pengen berubah, saya sadar. Tapi harus ada pembuktian, sebuah perbuatan, perjalanan hidup. Kalau kita hanya berbicara, orang tidak akan percaya. Tapi kalau kita harus membuktikan bahwa kita berubah, bahwa kita sadar, baru situ ada nilai ya. Jadi tidak cukup dengan sebuah kata-kata dalam kita, wah saya pengen berubah, saya sadar ya, saya ingin ke jalan baik. Tapi hanya sebuah kata itu orang tidak percaya, tapi harus ada pembuktian. Nah dari situ pembuktian, di situ baru ada nilai plus lagi ya, baru orang-orang percaya, dia akan memudahkan, dia akan membantu kita. Maunya seperti apa, keinginan kita seperti apa, mungkin sedikit banyak nanti banyak yang membantu kita, yang percaya kita lagi, nama kita jadi baik lagi sebenarnya. Jadi bagi saudara-saudara, bagi teman-teman yang masih muda ya, yang pernah menjalankan kehidupan yang salah ya, jangan berkecil hati, jangan berpikir bahwa kesempatan itu tidak ada. Kesempatan itu selalu terbuka buat orang yang mau belajar, bahwa orang yang mau berubah, bagi orang yang mau sadar. Tinggalkan yang pernah kita lakukan sebuah kesalahan yang kita anggap merugikan banyak orang, apalagi pastinya ya merugikan diri kita sendiri. Tapi saya berharap teman-teman yang mungkin masih salah jalan, yang masih dalam kehidupan sekarang ini masih di lingkungan atau dalam sebuah perjalanan hidup masih yang tidak baik seperti mabuk, judi ya, coba direnungkan, dipikirkan lagi ya, untuk jauh lebih baik buat masa depan kita. Tinggalkan semua itu ya. Karena apa? Yang saya temui banyak teman-teman saya, banyak saudara-saudara yang mungkin yang saya kenal ya, banyak yang penyesalan dalam hidup. Apa yang mereka lakukan ya, sebuah penderitaan dan sifat atau namanya nama diri kita itu akan menjadi rusak di mata orang, penilaian orang. Mungkin buat teman-teman saudara-saudara di luar ya,
cobalah ya direnungkan kembali untuk masa depan, jangan sampai jadi sebuah penyesalan. Coba banggakan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita yang masih ada ya. Ya mungkin kesempatan sore ini mungkin sudah nggak ada yang dipertanyakan lagi. Sebelum saya akhiri sebuah pembahasan atau obrolan sore ini, ya mungkin saya ada sedikit berbagi atau ingin sebuah pesan-pesan mungkin buat teman-teman di sini atau teman-teman atau saudara-saudara yang di luar ya. Sebagai orang tua yang mungkin ya saya anggap mungkin yang ingin saya pesankan, coba lebih memikirkan sebuah masa depan anak daripada kepentingan pribadi, kesenangan pribadi. Jangan sampai sebuah masa depan anak menjadi hancur atau sebuah penyesalan seumur hidup untuk kita sebagai orang tua ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih muda, yang masih punya orang tua, coba direnungi, dipikirkan kembali setiap apa yang kita jalankan, setiap apa yang kita perbuat ya. Jangan sampai merusak kehidupan diri kita, kehidupan buat masa depan kita, sampai jadi penyesalan buat diri kita sendiri. Jangan sampai merusak semuanya dalam kehidupan kita. Jadi benar-benar direnungin, dipikirkan sebelum kita menjalankan, mengambil sebuah keputusan dalam hidup kita ya. Karena kalau kita tidak mau ada sebuah penyesalan dalam hidup ya. Mungkin sebelum saya menutup ya mungkin kesempatan sore ini yang mungkin sudah nggak ada sebuah pertanyaan lagi dari saudara-saudara kita ini. Mungkin kita sebelum kita menutup video ini ya, mungkin ada sebuah pesan ya untuk saudara-saudara atau teman-teman di luar yang mungkin bagi orang tua ya, jangan demi kepentingan pribadi, kesenangan pribadi sampai ada sebuah masalah untuk masa depan anak-anak kita. Jangan sebuah ada penyesalan dalam hidup kita sebagai orang tua. Dan buat anak-anak muda yang mungkin masih ada yang salah jalan ya, masih ada pergaulan yang tidak baik ya, coba dipikirkan kembali, direnungin kembali ya untuk sebuah masa depan ya, sebuah perubahan hidup, perbaiki diri kita ya. Coba direnungin kembali, jangan sampai ada sebuah penyesalan di seumur hidup kita nanti ya. Ya mungkin saya minta maaf ya kalau ada kata-kata saya yang salah atau yang tidak baik, yang tidak berkenan buat saudara-saudara atau teman-teman di luar sana. Saya minta maaf karena saya tidak lepas dari sebuah kesalahan ya. Juga saya manusia biasa ya. Mungkin saya minta dukungan, minta bantuan dari teman-teman saudara di sana biar saya selalu bisa berbagi, bisa bermanfaat untuk orang banyak lagi di luar sana dari apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari dalam pemahaman sebuah kehidupan. Selamat sore, salam bahagia.